Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat berjumpa kembali di Tribun VIP. Nah, pada sore hari ini saya Hasim Arfa akan memandu Anda di Tribun VIP. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas tema yakni digitalisasi agama di era modern. Nah, bagaimana sih sebenarnya perkembangan agama? Nah, apalagi terkait agama Islam, maka sore hari ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber, seorang kiai masih muda, tapi punya gelar akademik yang sudah dokter tentunya. Kalau gelar dokter itu adalah gelar akademik untuk pendidikan formal tertinggi di lembaga pendidikan seperti universitas tentunya. Nah, kita hadirkan pimpinan pondok pesantren An-Nahdah, Kiai Haji Dr. Afifuddin Harisa MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, sehat. Alhamdulillah Kiai, sehat, dan kita tetap semangat tentunya meskipun ini masih pandemi di akhir tahun, dan kita coba undang Pak Kiai untuk membahas sedikit terkait bagaimana sebenarnya perkembangan agama di era modern, apalagi di era industri 4.0 ini perkembangannya bagaimana? Pak Kiai, untuk saat ini aktivitasnya apa saja? Alhamdulillah saya di samping sejak 2013 itu saya diserahi amanah untuk memimpin pesantren An-Nahdah, Pondok Pesantren An-Nahdah Makassar, Jalan Tinumbu. Meneruskan dari almarhum mendiang orang tua saya, Kiai Haji Muhammad Harisa. Lalu sekarang ini juga menjabat sebagai dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar. Sehari-hari di UIM juga mengajar saya juga di Pasar Sarjana, UIN dan UIM. Ya itulah kesibukan sehari-hari pesantren, UIN, Alauddin, UIM Makassar. Ya. Siap. Pak Kiai, untuk bisa dijelaskan sedikit terkait latar pendidikannya Pak Kiai ini supaya teman-teman mengetahui apa sih sebenarnya latar belakang pendidikan Pak Kiai dan fokusnya di bidang agama Islam apa saja. Sekarang Pak Kiai. Ya. Saya alumni ya, selesai di Pondok Pesantren An-Nahdah, ya, binaan orang tua saya di tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Adab, jurusan Sastra dan Bahasa Arab di IAIN Alauddin waktu itu. Namun tidak sampai selesai, saya pindah melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Mesir, mengambil konsentrasi jurusan akidah dan filsafat Islam. Tahun 97 kembali dengan membawa gelar S1 LC. Jadi ada LC di situ biasanya, ada LC-nya. Tahun 97 kemudian kembali mengabdi di pesantren. Juga pernah mengabdi di IAI Stain Manado selama setahun sebagai dosen bahasa Arab di sana. Lalu melanjutkan S2, mengambil konsentrasi pemikiran pendidikan Islam di UMI tahun 2001. Lalu tahun 2009 melanjutkan S3 di UIN Alauddin, mengambil konsentrasi doktoral di bidang filsafat dan pendidikan Islam. Ya,
pendidikan dan keguruan lah di situ. Tapi saya lebih konsen pada filsafat pendidikan Islam, khususnya pada kaitan seperti pesantren dan radikalisme agama. Itu yang saya lebih dalami. Siap. Bagaimana pesantren dalam hal peranannya dalam menanggulangi radikalisme agama. Ya itulah kurang lebih seperti itu, dan sekarang ini ya sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam di UIM dan UIN. Ya, saya kira itu saja. Siap Pak Kiai. Nah itu tadi sekelumit info Pak Kiai ya, latar belakang pendidikannya bagaimana. Tapi saya tertarik terkait akidah Pak Kiai. Kalau sekarang ini kan dunia industri 4.0 kan digitalisasi. Saya melihat ya Pak Kiai, beberapa adanya orang-orang yang menyampaikan ceramah-ceramah di YouTube tentunya. Dan kita tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Kalau Pak Kiai melihat sendiri banyaknya bermunculan para ustadz-ustadz yang di YouTube untuk menyampaikan ceramah, Pak Kiai gimana kalau melihatnya? Bagaimana masyarakat bisa menapis ini yang betul, ini yang benar, ini mungkin agak keliru kita ikuti, itu Pak Kiai. Silakan. Ya sebenarnya begini, kalau saya ini adalah sebuah hal yang disyukuri ya, dengan adanya kemudahan-kemudahan ilmu pengetahuan dan teknologi IT ini bisa dimanfaatkan, bisa memudahkan pekerjaan manusia, bisa menghemat waktu, bisa menghemat tenaga, bisa menghemat dana. Seperti ini sekarang ini ya, daripada saya ke Tribun Cendrawasih, Pak Hasim harus kembali ke Makassar dari Kumba ya, itu kan pasti memakan waktu dan biaya dan tenaga. Nah kita sekali dipermudah oleh IT dengan adanya perangkat-perangkat atau alat-alat, aplikasi-aplikasi digital yang memudahkan pekerjaan. Jadi pada intinya adalah manusia ini semakin lama akan semakin menemukan kemudahan-kemudahan. Kita optimis saja lah seperti itu ya. Pada satu sisi ya, bahwa peradaban manusia ini akan semakin menemukan, akan semakin bergulir, berkembang, akan menemukan banyak sarana-sarana untuk memudahkan kehidupan mereka. Semua solusi itu muncul dari problematika kehidupan manusia, dan mereka akan mencari cara-cara termudah, cara terpendek, cara-cara paling ringkas, cara-cara yang paling efektif, efisien untuk memudahkan hidup mereka. Itu dari sisi pandangan filsafat kemanusiaan ya, saya kira di situ. Nah, itu tidak bisa kita halangi, karena itulah roda perjalanan manusia seperti itu akan memasuki yang namanya era-era kemajuan-kemajuan teknologi ilmu pengetahuan, yang intinya manusia itu ingin mencari segala macam bentuk kemudahan dalam hidupnya untuk menghemat waktunya, menghemat tenaganya, dan untuk menampung segala keinginannya, dan mendapatkan semua penghasilan-penghasilan yang lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Nah itu sebuah fenomena kemanusiaan yang lumrah ya, saya kira. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika agama juga bersentuhan dengan kemajuan teknologi, bersentuhan dengan kemajuan digital ini. Nah, tentunya agama ini harus kita lihat bahwa agama memiliki hal yang sifatnya substansi, ada juga yang bersifat yang non substansi. Nah, yang substansi ini itu hanya bersumber dari hal yang sakral ya, yang sangat transendental dan sangat suci gitu. Jadi ini agama ini bersumber dari wahyu. Kemudian ada yang tidak substansial, yang sifatnya parsial, yang sifatnya komplementer. Itulah bentuk-bentuk bagaimana agama itu disampaikan, bagaimana agama itu diajarkan, bagaimana agama itu dinarasikan. Nah, IT mestinya hanya berkisar pada persoalan menarasikan dan mendakwahkan dan menyampaikan. Tapi IT tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya sakral itu, ya, karena itu bisa merusak substansi. Jadi kita harus begini,
hati-hati dengan substansi, tapi silahkan berkreasi di hal yang sifatnya komplementer, yang bersifat itu adalah parsial, yang bersifat adalah di luar daripada substansi, bukan yang prinsip, tapi yang prinsip. Hati-hati dengan digital. Jangan sampai digital itu tidak bisa menerjemahkan substansi itu dengan sebenar-benarnya, sehingga itu menjadi salah paham. Jadi begini, saya melihat begini saja, ringkasnya. Apakah perangkat atau dunia digital ini mampu menerjemahkan agama dengan tepat? Ya. Nah, ini ketika orang membuat postingan, ya, saya menulis dalam bentuk quotes, ya, postingan untuk diviralkan di Instagram atau di TikTok. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sholat maka pasti masuk neraka. Itu sebuah kalimat. Lalu itu menjadi sebuah suara atau narasi tulisan atau flyer atau menjadi postingan yang disebarkan. Nah, apakah itu postingan itu sudah mewakili agama yang benar? Tentu saya bilang tidak. Ya. Apa yang bilang bahwa semua orang yang tidak salat pasti masuk neraka? Ini butuh penjelasan yang panjang, dan digital, sosmed tidak bisa menampung semua penjelasan panjang tentang masalah itu saja. Kalau dikatakan dan itu hanya itu menjadi fokusnya saja digital di situ, semua yang tidak salat, contoh ya, semua yang tidak salat masuk neraka, maka bagaimana perempuan yang tidak salat, yang haid? Ya. Bagaimana, betul, bagaimana orang yang bepergian dan dia tidak salat pada waktunya, dia sengaja tunda salatnya jamak ke waktu yang lain? Bagaimana orang yang sakit sehingga dia tidak salat dan dia harus membayar salatnya nanti setelah dia sembuh? Bagaimana orang yang ketiduran? Bagaimana orang yang baru masuk Islam, Allah belum tahu waktu salat, baru belajar salat? Bagaimana anak-anak yang tidak salat? Bagaimana orang yang tiba-tiba tidak sadarkan diri? Bagaimana orang yang tiba-tiba dalam kesibukan dia lupa salat? Apakah semua itu masuk neraka pada konteks kalimat pendek digital itu? Jadi ini bisa menyesatkan agama kalau sesuatu yang membutuhkan literasi, membutuhkan kajian-kajian yang komprehensif, lalu disingkat-singkat, lalu di format, dipolarisasi menjadi kalimat-kalimat yang singkat ala digital begitu. Ini yang menyesatkan umat seperti ini. Jadi saya kira dakwah-dakwah digital dalam bentuk YouTube itu yang sengaja mengedit, memotong pendek ceramah orang, ini bisa menjadi masalah. Seharusnya kalau kita mau pakai digital, tampilkanlah ceramahnya orang yang memang lengkap, atau jangan dipotong, diedit pada kalimat-kalimat, pada setting-settingan yang menguntungkan secara subjektif, menguntungkan sepihak orang. Ya, mencomot ini, ya, ceramahnya misalnya seorang tokoh, lalu diputar balik menjadi antitesa bagi pihak yang pro kepada tokoh itu, sehingga umat bingung. Loh, kita sudah mengidolakan misalnya Gus Dur, contoh. Kok Gus Dur ditemukan ada kalimatnya yang miris, ada kalimatnya yang tidak mainstream, yang membingungkan umat. Padahal itu kalimat panjang, ada rentetan sebelumnya, sesudahnya. Ini yang sebenarnya digital begini yang perlu kita persoalkan. Selebihnya itu tidak. Silahkan kita manfaatkan YouTube untuk mengajar, untuk manfaatkan YouTube untuk menyampilkan pengajian-pengajian, seperti pesantren saya juga menggunakan YouTube untuk men-share pengajian-pengajian kami di masjid, di pesantren. Tapi itu dari mulai Assalamualaikum sampai Assalamualaikum. Bukan dari yang terpotong. Iya, gitu. Ya. Oke, Pak Kiai. Iya. Pak Kiai, untuk masyarakat sendiri ini kan juga perlu kayaknya aturan dari pemerintah ya untuk mengatur sebenarnya. Yeah. Kemarin kan seperti Pak Menak ini, Menteri Agama Pak Yakut juga sudah mengeluarkan aturan supaya adanya sertifikasi bagi pendakwah yang ada di Indonesia.
untuk sertifikasi ini gimana Pak Kiai untuk ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia? Iya. Apakah ini diperlukan atau tidak Pak Kiai? Saya sendiri orang yang pro pada sertifikasi. Ya. Kami juga disertifikasi itu di dosen dan kami merasa berbangga dan lega dengan sertifikasi itu karena kita mendapatkan banyak peningkatan, ya, banyak pengembangan dan mendapatkan banyak kemudahan dengan sertifikasi itu. Tidak ada yang menghalangi aktivitas kita dengan sertifikasi. Nah ini, tapi dosen yang belum sertifikasi juga tidak dilarang mengajar. Iya. Banyaknya dosen, ratusan dosen di fakultas-fakultas swasta maupun di negeri itu belum disertifikasi, tapi mereka tetap mengajar. Siapa yang larang? Nah, ini kan adalah sebuah kebaperan ya. Jika ada ide sertifikasi, merasa bahwa akhirnya akan dihalang-halangi gitu. Ini kan narasi-narasi digital lagi nih yang mengacaukan seperti ini. Iya, bermula dari digital memang pakai itu. Jangan dibuatkan narasi bahwa sertifikasi itu artinya menghalangi. Nah, kita semua sertifikasi kok. Guru-guru sertifikasi juga, tapi ada juga yang tidak sertifikasi. Mereka juga mengajar, ini juga mengajar. Tapi sertifikasi itu artinya kan kita mendapatkan legalitas bahwa kita dianggap layak lah sebagai dosen. Namun yang tidak sertifikasi tidak dituduh sebagai yang tidak layak. Tidak juga ya. Sertifikasi itu kan pengakuan ya. Jadi saya pikir itu terlalu berlebihan kalau ada yang mendapat sertifikasi. Tidak ada yang akan terhalangi dengan sertifikasi. Cuma begini, begitu ada misalnya nih Pak Hasim Arfa disertifikasi sebagai dai, lalu disebarkan, orang tahu bahwa Pak Hasim itu adalah dai yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Agama, sehingga dianggap Pak Hasim ini orang yang ceramahnya aman, ceramahnya santun, ceramahnya pastinya akan baik, mendamaikan, tidak memancing emosi dan permusuhan. Tentu Pak Hasim ini akan lebih diminati oleh jamaah-jamaah masjid-masjid yang ingin seperti itu. Iya. Tentu dai-dai atau ustadz-ustadz yang tidak mau disertifikasi dan karena mereka tidak mau juga disuruh begitu, tidak mau dipaksakan untuk menjadi penyebar dakwah yang damai yang santun, tentu tidak mau disertifikasi dan akhirnya jamaah juga akan menilai ini jauh panggil aja Pak Hasim yang lebih santun, yang lebih sejuk, yang lebih dingin, yang lebih enak gitu, yang lucu-lucu atau bukan yang memprovokasi kebencian kepada pihak-pihak tertentu. Tentu masjid-masjid itu akan semakin selektif melihat daftar sertifikasi dai yang dilegalisasi oleh Kementerian Agama. Tapi dai-dai yang tidak sertifikasi tidak ada juga hukum yang mengatakan bahwa tidak boleh ceramah, tidak ada. Ini yang perlu diluruskan bahwa silahkan masing-masing dai mencari jalannya masing-masing. Yang sertifikasi itu akan mendapatkan jalannya, mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada tipe-tipe yang mereka inginkan untuk masjid-masjid mereka, pada jamaah mereka. Tapi dai-dai yang di kelompok-kelompok tertentu yang suka itu ya tetap saja bisa dipanggil, tidak dilarang. Ya. Cuma tentunya pemerintah ingin mengamankan dakwah ini untuk tidak menjadi sarana provokasi-provokasi yang negatif. Saja sebenarnya sih. Saya kira begitu Pak Hasim. Siap Pak Kiai. Ini juga Pak Kiai juga menarik memang selama ini kan celakanya banyak yang tersebar ini dakwah-dakwah yang bisa dibilang radikal sekali. Bahkan banyak yang mengajak untuk supaya melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dan ini yang menjadi viral tentunya. Anehnya yang menjadi viral orang-orang seperti ini yang di media sosial. Orang-orang yang seperti Pak Kiai mungkin yang sejuk dakwahnya tidak terlalu viral. Mungkin kan itu tidak menarik Pak Kiai. Bagaimana caranya membuat dakwah menarik ini tentunya dari Pak Kiai sendiri. Ini perlu kayaknya kajian lebih lanjut. Silakan Pak Kiai. Ya, itu kembali kepada niat kita berdakwah sebenarnya. Ini mau berdakwah untuk popularitas, ya,
membesarkan diri, membesarkan kelompok, atau mau berdakwah untuk membina umat. Ya, ya kita kan di bidang apa ya, pendidikan ya, tentu kita kan lebih fokus pada tujuan-tujuan tarbiyah, tujuan-tujuan pendidikan, edukasi gitu. Bukan tujuan-tujuan mau mencapai sebuah kekuasaan dan dominasi politik. Saya melihat kalau memang sudah terintervensi atau terkontaminasi dengan tujuan-tujuan politis, ingin merebut kekuasaan, ingin mengganggu kekuasaan, atau ketidakpuasan dengan kekuasaan yang ada, itulah yang sering memancing emosi-emosi dai-dai. Ya, dan juga dai-dai ikut-ikutan karena terpengaruh dengan sosmed-sosmed itu juga. Kalau saya pribadi ya Pak Hasim, saya tidak terpengaruh dengan persoalan harus menarik atau tidak menarik. Saya ya, siapa yang ingin mendapatkan sharing-sharing ilmu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka, mari kita sama-sama duduk, mari kita sama-sama sharing, mari kita sama-sama untuk saling menasehati untuk kebaikan. Itu saja sih. Kalau lebih pada fokusnya ingin apa ya, membentuk sebuah komunitas pembenci pemerintah, nah, yang sebenarnya yang ingin dilakukan pemerintah mendata dai-dai yang memang tujuannya mau membuat komunitas atau membuat kebencian-kebencian itu menyebar di masyarakat. Iya, benar. Kalau tidak mau membuat kebencian, tidak ada masalah dengan hal itu. Ya. Nampaknya itu tugas penting pemerintah Pak Kiai ya, untuk mengeliminir pendakwa yang mengaku dirinya pendakwa atau ustadz yang menebar kebencian. Ini kayaknya perlu kajian lebih dalam Pak Kiai ya. Dan itu kembali kepada masjid-masjid ataukah kantong-kantong dakwah di masyarakat. Artinya begini, kalau masjid-masjid itu sudah punya data dari pemerintah bahwa inilah dai-dai yang kami anggap aman, yang sudah sertifikasi dan sudah mendapatkan diklat ataukah perkaderan ataukah yang namanya pendidikan kedakwahan yang lebih baik, yang wasatiyah, yang moderat, tentu masjid-masjid akan lebih memilih itu. Cuma sekarang kan belum ada data-data seperti itu Pak Hasim. Jadi memang masjid ini masih mencari mana yang kira-kira menarik, mana yang lebih gampang dipanggil, mana yang gratis. Iya. Kan begini, banyak juga dai-dai yang tanda kutip ya, gratis ya, tidak mau dibayar, padahal ada yang bayar. Itu lebih diminati karena bagi pengurusnya itu lebih menghemat dana lah, daripada panggil ustadz yang identik dengan amplop. Wah, mending cari yang gratisan. Nah, yang gratisan inilah yang kita khawatirkan kalau dia memang membawa misi-misi dakwah yang ada di balik-balik itu, ada di balik yang terselubung itu apa? Ya, kata orang Bugis, ya tidak garis bawah gitu, sesuatu pasti ada sesuatu. Ya. Artinya kan sisi Kementerian Agama juga perlu memikirkan bagaimana modelnya itu transportasi dai supaya lebih berwibawa lah. Kayak di Mesir ya, saya cerita di Mesir Pak Hasim ya. Ya. Kalau di Mesir itu tidak ada dai yang dikasih amplop, tapi pemerintah dalam arti istilahnya departemen bimasnya di situ, anggaplah bidang pembinaan masyarakatnya itu Al-Azhar atau pemerintah, Wazir Auqaf, Kementerian Agamanya sudah mendata dai-dai yang memang akan berceramah di mana-mana, itu punya data dan sudah punya nomor rekeningnya masing-masing, dan mereka mendapatkan insentif per bulan dengan kan berapa masjid yang mereka masuki, berapa kali mereka berdakwah, itu dihitung semua. Nanti di akhir bulan baru mereka dikasih seragam itu Pak, seragam dari dikelola oleh pemerintah. Nah, itulah kalau semua nanti disertifikasi,
Kalau semua sertifikasi, maka ini sertifikasi ini akan didata dan dia tidak perlu terima amplop di masjid. Iya. Tapi pemerintah menganggarkan transportasi per bulan bagi dai-dai yang ini, sehingga tidak ada lagi kesenjangan bahwa ini ada amplop tebal, ini amplopnya tipis. Ya, ketika bersama waktunya dengan ini, pilih yang mana gitu, pilih yang besar tiangnya atau pilih yang kecil tiangnya gitu. Ini istilah-istilah. Ya, jadi dia diatur. Jadi dai yang disertifikasi itu tidak perlu lagi menerima dari masjid-masjid. Dia sudah terdata oleh pemerintah. Saya kira itu kedepannya seperti itu bagusnya. Nah, kecuali seperti Ustaz Nur Maulana, Ustaz Abdul Somad dan lain-lain, itu kan sifatnya swasta. Jadi boleh mereka menerima orderan-orderan yang lebih daripada itu. Itu kan undang-undang yang sifatnya swasta itu. Yang perlu kita bicarakan ini adalah dai-dai yang disertifikasi dan dikelola oleh pemerintah atau Kementerian Agama, sehingga ini rapi, gitu, beribawa lagi. Siap. Jadi menarik tadi pakai saya ada catatan ini bahwa menyampaikan itu bukan menariknya, tapi substansi yang disampaikan itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dasarnya agama ini, akidah, kemudian rukun-rukun, dan tentu dengan yang harus dijalankan oleh masyarakat. Tapi masyarakat tertipu dengan hanya melihat menariknya saja. Penyampaiannya menarik, menggebu-gebu mungkin Pak Kiai ya, yang banyak kita lihat menggebu-gebu sekali. Padahal secara substansi tidak ada yang disampaikan. Padahal agama ini termasuk juga agama Islam mengajarkan kita supaya bagaimana bersifat, supaya lebih rendah hati Pak Kiai ya. Saya justru mendapatkan bahwa selama ini belajar agama membuat kita harus rendah hati. Ya, dakwah yang alamin itu. Mungkin saya bisa beri gambaran begini, Pak, supaya kita masukkan. Ada pemerintah yang dengar kita di sini. Itu tadi pola-pola yang dilakukan oleh Mesir ya. Khususnya yang dikelola oleh Al-Azhar ini. Jadi lain itu yang namanya khutbah Jumat, lain juga yang namanya pembinaan atau kajian-kajian keislaman yang disampaikan setiap habis sholat. Yang khutbah Jumat itu tidak terlalu difokuskan ke situ masalah pembinaannya. Mereka melakukan itu sebagai sebuah kewajiban saja, sebagai rukun Jumat. Nah, itu tidak terlalu di situ dipersoalkan. Tapi yang menjadi titik tekannya itu adalah ada pengajian-pengajian kultum-kultum yang disampaikan oleh dai-dai yang ditugaskan oleh Al-Azhar ke masjid-masjid itu yang didata dan itu terjadwal setiap habis maghrib, setiap habis asar, setiap habis duhur mereka menyampaikan, dan satu orang itu atau berkelompok 2-3 orang itu ditentukan masjidnya di sini. Di sini masjid kamu habis 3 hari kemudian kamu tinggalkan, dan itu terdata. Ya mirip-mirip dengan jamaah tabligh itu, tapi tidak bermalam. Maka yang dengan dakwah yang efektif itu ya seperti itu. Dakwah yang sifatnya show, menampilkan dakwah yang ditinggalkan, tidak ada evaluasi, tidak ada kontrol oleh dai itu bagaimana pemahamannya in jamaah ketika ditinggalkan. Intinya menyampaikan dakwah lalu tinggalkan. Masa bodoh Anda di situ, umatnya jamaahnya paham apa tidak, apa jamaahnya salah paham apa tidak, apa benar paham itu, apa jamaahnya nanti malah bingung atau tidak, tinggalkan. Tapi kalau ini mereka ada kajian-kajian yang sifatnya kontinu pada satu lokasi gitu. Jadi pembinaannya jelas. Ya. Saya kira itu yang harusnya menjadi fokus kita. Nah, demikian pula dengan dakwah digital ini ada komunitas jamaah-jamaah yang dibina dengan bentuk digital. Ya, misalnya lembaga ini memiliki jamaah dan dia itu melakukan dakwah-dakwah pengajian-pengajian digital yang selalu diikuti oleh peserta-pesertanya melalui Zoom atau melalui YouTube. Ya, ada anggotanya. Nah, inilah yang bagusnya dilakukan dengan memanfaatkan digital. Jadi bukan hanya sekedar
membaca YouTube potongan-potongan video yang provokatif ya, tapi punya keanggotaan, punya lembaga yang membinanya secara komprehensif ya pengajiannya. Jadi intinya adalah ini yang perlu dikembangkan ke depan, ini literasi agama digital. Jadi jangan agamanya digitalkan. Kalau agama digitalkan akan menjadi dipotong-potong atau tereduksi dan salah pahami nanti oleh umat. Tadi itu sesuatu yang sifatnya harus dijelaskan, dilempar ke publik, salah paham orang. Karena itu masih perlu dijelaskan, masih perlu dicarikan penjelasannya yang lebih detail, tidak langsung dipahami secara kulit atau secara tekstual begitu. Jadi saran saya untuk kedepannya ya yang perlu dikembangkan ini literasi agama yang berbentuk digital dalam arti kajian-kajian komprehensif dalam bentuk pembinaan dan kajian-kajian yang mendalam. Ya. Sifatnya pembinaan, bukan hanya sekedar ceramah baru tinggalkan jamaahnya, enggak. Harus di situ dan sampai paham betul baru selesai. Siap pakai. Jadi memang di masjid-masjid pakai harus membuat kajian ya, kajian rutin ini kalau pakai yang sampaikannya. Apakah kajiannya secara langsung atau tidak langsung itu harus berlanjut pakai ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan jamaahnya kalau satu kali ceramah sudah ditinggalkan lagi kemana lagi. Itu yang menjadi titik lemahnya kita dibandingkan dengan kelompok-kelompok ekstrim yang masuk ke kantong-kantong masyarakat membina kader-kader terorisme, membina kader-kader ekstrim. Karena mereka tarbiyah, karena mereka memang tinggal dan mereka memang mengikuti itu, mengawal itu, mendampingi itu komunitas kader mereka yang mereka bina itu sampai mereka betul-betul yakin bahwa anak-anak ini sudah puritan, ya sudah militan. Baru mereka tinggalkan, baru mereka kontrol, baru mereka kasih arahan-arahan, kau begini, kau kesana, kau begini. Kalau dai-dai kita sekarang ini bagaimana bisa mengimbangi? Kalau dia hanya datang baru pulang, tidak ada pembinaan. Nah, kalau mau mengimbangi apa yang kelompok-kelompok ekstrem itu lakukan di masyarakat, maka kita juga lakukan seperti itu. Nabi kan begitu. Nabi tidak berceramah tinggalkan, Nabi membina sampai betul-betul terbentuk secara kafahnya, secara akidahnya, terbentuk ilmunya, terbentuk syariahnya, akhlaknya. Baru itu dibilang dakwah yang benar. Jadi lain dakwah, lain pidato. Lain dakwah, lain pidato. Kalau dakwah itu ada sesuatu yang dilihat. Oh, ini kurangnya ini. Oh, ini celahnya yang belum tertutupi. Oh, ini ketertinggalannya di sini. Kalau pidato kamu menyampaikan saja kata-kata, lalu menyampaikan saja pikiran lalu tinggalkan. Ya, terserah jamaah mau paham mau tidak. Ya. Ini yang membuat orang lebih percaya kepada kelompok-kelompok yang mau membina, tinggal membina, mendampingi, mengawal sampai membentuk mereka, mengkader mereka, daripada dai-dai yang hanya datang untuk sekedar show up atau dan sebagainya. Siap pakai. Masih menarik nampaknya ini Pak untuk dilanjutkan ya. Dan saya sangat tertarik sekali, tapi tahan dulu pakai, kita rehat dulu sejenak. Dan Tribuners jangan kemana-mana. Kalau ingin bertanya silakan di kolom komentar Facebook dan YouTube Tribun Timur tentunya. Ini sudah ada beberapa tanggapan. Dan jangan kemana, tetap di Tribun VIP. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di Tribun VIP dan kita masih tetap bersama dengan Pak Kiai Afif, pimpinan Pondok Pesantren An-Nahla Makassar. Dan kita masih membahas terkait digitalisasi agama di era modern. Pak Kiai, ini kan menarik juga, Pak Kiai. Rata-rata kalau kita dapatkan informasi dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, kemudian pihak-pihak yang berwenang juga, setelah menelusuri ternyata orang-orang yang radikal kemudian menjadi teroris ini orang yang tidak punya pemahaman agama dasar, agama Islam dasar sejak mereka masih kecil. Nah, harusnya sih sebenarnya saya pakai ini menjadi sebenarnya titik balik bagaimana Kementerian Pendidikan yang mengelola sekolah umum bekerjasama dengan Kementerian Agama yang mengelola pesantren, jadi ada sharing di situ. Gimana Pak Kiai terkait itu? Ya, pertama saya dulu mau meluruskan asumsi itu ya, bahwa bahwa radikalisme dan ekstremisme itu tidak hanya satu arus ya, tidak hanya mensasar pada satu kelompok, tapi memang ini global dan ini masif ya. Kita harus akui bahwa kelompok ekstrem itu memang ada agen-agennya dari luar, dan itu ceritanya panjang kalau kita mau bicarakan. Kita harus punya sesi sendiri bagaimana dari Timur Tengah itu masuk ke kampus, masuk ke sekolah-sekolah, dan masuk ke masyarakat. Itu ceritanya panjang, tapi intinya adalah bahwa alumni pesantren juga tidak steril daripada godaan atau terkaman dari kelompok-kelompok ini. Banyak juga alumni pesantren yang sudah khatam, terpengaruh juga dengan kelompok itu, utamanya ketika mereka dihadapkan pada persoalan penerapan syariat Islam yang tidak terjadi di Indonesia, pada persoalan undang-undang dasar yang populer, pada persoalan khilafah atau kepemimpinan Islam yang tidak pernah terbentuk, yang selalu digagalkan oleh penguasa katanya. Itu mereka juga kena di situ. Tapi yang paling gampang kena itu adalah anak-anak yang memang tidak ada dasar agamanya, lalu mereka dibentuk, dipancing emosi keagamaannya yang memang sudah ada dari dalam, ingin menjadi baik, ingin hijrah ya, tanda kutip itu setelah mereka hijrah, lalu mereka tunjukkan gurunya, ini gurumu kalau mau hijrah. Nah, mereka hijrahnya itu hijrah yang seperti itu, bukan substansial, tapi mereka hijrahnya parsial, mereka hijrahnya sangat-sangat radikal dan puritan. Mereka hanya bermain di simbol-simbol saja, tapi tidak belajar Islam secara mendalam, hanya satu ide pemikiran saja yang mereka dapatkan dan mereka cekoki dan mereka telan bulat-bulat, tidak mendalami metode berpikir Islam bagaimana melihat perbedaan pendapat dalam agama itu sendiri yang sampai beragam sekali itu pendapat ya. Itu saja masalah hijab saja, itu jilbab itu banyak pendapat, sehingga ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama bilang dianjurkan, ada bilang boleh-boleh saja tidak pakai, ada semua dalilnya. Nah, ini yang paling gampang diambil itu adalah kelompok yang memang tidak tahu itu dan mereka buta dengan dinamika pemikiran Islam, dinamika hukum-hukum Islam yang tidak pernah mereka pelajari. Mereka dikasih makan yang instan-instan. Dan namanya instan Pak Yasin ya, di mana-mana yang itu pasti disenangi itu. Iya, betul. Mau yang instan. Itu yang menjadi sebuah fenomena umum bahwa semua yang instan-instan itu diminati, dan kita ini dari pesantren tidak pernah membuat instan.
Kami ini, kita ini puluhan tahun membaca kitab, baru kita bilang tahu agama sedikit. Sementara mereka sedang membuatkan paket-paketan instan untuk dicekoki ke anak-anak, itu langsung butiat. Dan melarang semua ini belajar daripada yang lain, belajar kepada guru lain. Jadi kita ini semua dianggap itu guru-guru itu tidak boleh, itu tidak benar itu yang lain. Ini gurumu. Nah, ini yang membahayakan di lingkungan pendidikan kita. Jadi tadi betul bahwa anak-anak kita itu banyak yang diambil di situ sekolah-sekolah umum. Itu fenomena memang umum seperti itu. Walaupun ada juga dari pesantren madrasah yang kena seperti itu. Jadi tadi intinya adalah perlu ada gagasan untuk kerjasama yang antar departemen ya, MOU, kerjasama antara Kemendikbud dan Kementerian Agama dalam rangka pembinaan anak-anak sekolah gitu. Artinya anak-anak di sekolah umum itu juga mendapatkan kajian-kajian, mendapatkan binaan-binaan kepesantrenan. Pesantren bisa mengirim guru-guru atau alumni-alumninya ke sekolah-sekolah umum untuk membina anak-anak mereka di luar jam sekolah. Pelajaran. Ya, sekolahnya dibina oleh dari pesantren. Ya, pesantren yang mana? Pesantren yang diakui pemerintah sebagai pesantren yang aman, pesantren yang moderat, bukan pesantren ekstrim. Itu ya sama. Juga dari guru-guru umum juga pergi ke pesantren, mondok juga, ya sekaligus belajar agama di pondok, juga membina ilmu-ilmu umum di pesantren. Jadi sinergi gitu Pak. Ada sinergi antara sekolah umum, sekolah negeri, sekolah umum lah yang non pesantren dengan pesantren. Pesantren membina sekolah umum juga membina pesantren. Jadi saling sinergi. Nah, itulah akan didapatkan sebuah dunia pendidikan yang damai, yang sejuk, ketika semuanya bisa terbentuk dengan satu konsep. Tapi lagi-lagi ini dari dulu ini semua mengeluh dengan kondisi 2 jam di agama di sekolah, tidak cukup pelajaran agama di sekolah, tapi tidak pernah dicarikan solusinya bagaimana. Iya, betul Pak Kiai. Seperti saya juga merasakan itu Pak Kiai, hanya 2 jam pelajaran di sekolah setiap pekan. Itu berapa jam kita belajar agama? Bandingkan kalau teman-teman yang ada di pesantrennya yang mau belajar. Iya, kalau rajin dulu. Dan hampir saya rasa pakai berulang aja. Yang ada di SMP dengan di SMA pelajarannya kita tidak pernah lebih dalam lagi terkait itu. Sering kali dilupa lagi. Setelah dilupa lagi. Nah, akhirnya ada dibuka pendidikan-pendidikan di luar sekolah yang menarik itu tahfiz apa, diajak gini, kumpul ini, kajian-kajian. Nah, itu yang menjadi menarik karena mereka haus. Iya, betul Pak. Agama dan menemukan guru yang bisa dibilang guru yang salah gitu, sehingga mereka yang terbentuk bukan agama yang benar, tapi agama yang keras, agama yang radikal, agama yang ekstrim, dan akhirnya kita tidak tanpa sadar terbentuklah orang-orang yang membahayakan masyarakat dari situ. Ini sebuah fenomena yang harus kita maklumi dari mana asal muasalnya ya. Dan mereka tidak puas dengan sekolah 2 jam di sekolah itu, tidak puas. Ini tidak pernah dicarikan solusinya. Ya, selalu hanya sifatnya kajian-kajian Islam di hotel-hotel ya. Ya, jadi program-program untuk anti radikalisme itu namanya di hotel-hotel. Jadi tidak pernah turun di sekolah-sekolah umum. Itu saya kira perlu disorakan Pak Hasim. Jangan kita mengkaji itu terorisme hanya di hotel-hotel mewah, ya dengan duduk nyaman, makan enak, tapi tidak pernah ada yang turun ke grassroots, tidak pernah turun ke akar rumput. Padahal di situ masalahnya Pak Kiai. Di awal mereka dibina, padahal ini sebenarnya masalah. Sebenarnya ini banyak sekali masalah Pak Kiai dan memang banyak sekali tugasnya. Dan ini sebenarnya bisa selesaikan bukan cuma pemerintah ya, ada kolaborasi antara pemerintah, antar kementerian, kemudian turun pesantren. Bagaimana pimpinan-pimpinan ormas kita bisa juga berperan di situ, terutama ormas Islam. Tentunya pakai pondoknya juga Pak Kiai, pondok pesantren juga mesti. Ya.
kami alhamdulillah di pesantren An-Nahdha itu melakukan kaderisasi ya. Di samping sebagai pesantren, pengajian kitab kuning kita galakkan subuh dan maghrib. Semua santri wajib duduk ngaji Islam wasatiyah, Islam yang moderat, ngaji tentang sunnah yang benar bagaimana, tafsir yang benar bagaimana. Sampai itu juga kami melakukan kaderisasi di luar jam sekolah, dibentukkan bagaimana cara berpikir yang lurus, berpikir yang santun, akhlak yang baik, menghormati orang tua, menghormati pemerintah, menghargai perbedaan. Itu kami kaderisasi semua itu dari sejak sanawiyah, SMP ya, sampai tingkat mau tamat masih kami lagi godok mereka sebelum mereka tamat dalam bentuk orientasi calon alumni. Di orientasi calon alumni itu di pesantren kami itu calon alumni itu dibekali lagi dalam pelatihan 4 hari 4 malam dengan kajian-kajian yang sifatnya pemahaman tentang multikultural, pemahaman tentang perbedaan, pemahaman tentang solusi masyarakat, bagaimana menciptakan kedamaian, tanggung jawab generasi muda kepada negara, tentang Pancasilaan, tentang keluarga negara, dan lain-lain. Apa itu untuk menyiapkan mereka tidak menjadi manusia-manusia keras kepala dan keras hati di luar. Dan sampai ilmu agamanya membuat mereka merasa sok benar, gampang terpancing untuk berbuat tindakan-tindakan yang berbahaya atas nama agama. Ini yang diinginkan seperti itu. Dia punya ilmu agama, lalu didekati oleh orang yang berbahaya, akhirnya dia dimanfaatkan untuk menjadi peluru-peluru, busur-busur ditembakkan. Sayang, pesantren kita dikasih begitu kan. Iya. Dan memang pakai untuk mendoktrin mereka yang kosong ya, kosong secara agama itu sangat mudah. Pernah mantan teroris ini Ali Gufron ya, pernah menyampaikan bahwa sangat mudah sekali untuk menyuruh orang untuk melakukan pengoboman ya, dan itu dilakukan sekitar dia bilang hanya 2 jam ya, hanya 2 jam bicara bisa membuat orang bisa melakukan bunuh ya. Wah, itu sangat ngeri sekali itu. Kalau sudah kena 2 jamnya kita 20 tahun baru bisa perbaiki. Itu pakai membuat juga nama Islam diterima oleh masyarakat minoritas di Indonesia itu sangat tidak mudah kalau gara-gara itu mengatasnamakan agama padahal mereka tidak paham agama pakai ya. Yang digarap itu kan orang-orang yang logikanya itu pendek, ya tingkat ilmu agamanya rendah. Mereka tidak mengganggu itu yang kelompok-kelompok ulama-ulama atau cendekiawan, dosen-dosen, tidak. Mereka mainnya di bawah. Nah, ini kadang-kadang dai kita tidak mau ke situ karena dikira ini adalah ya tidak begitu menarik lah untuk digarap itu dai kita, dai yang hanya ingin show dan pulang. Tapi mereka punya tim dakwah khusus, mereka masuk ke situ dan tanpa dibayar. Nah ini yang menjadi persoalan ya, karena ya, gratis ya, dan mau bekerja tanpa pamrih dan militan. Itu ya bedanya dengan dai kita yang ya orderan tunggu jadwalnya, tunggu panggilan. Oh maaf ya kawan. Ya, tapi itu pakai ada solusinya. Pemerintah mesti memberikan mereka fasilitas untuk itu. Ya. Karena kan dai kita juga kan butuh hidup, contoh. Ya. Mereka mungkin hanya di situ pendapatannya, jadi ya mereka harus menerima disertifikasi, dibekali dengan misi, lalu dikoordinasi, lalu difasilitasi. Ya, betul Pak Kiai. Itu solusinya untuk itu ya Pak Kiai. Iya. Iya. Disertifikasi dulu, lalu dibekali, lalu dikoordinasi, lalu difasilitasi. Baru itu mereka juga bisa. Mereka pasti akan tanpa pamrih ya. Tapi di zaman sekarang pakai tanggung pemerintah gitu. Ada iya. Tapi memang zaman sekarang pakai sedikit sekali orang yang mau pamrih. Kalaupun ada pamrih yang seperti tadi pakai bilang pasti ada di belakangnya yang biayai, tidak mungkin bergerak tidak ada anggaran. Kalau memang ingin negara ini aman, anggarkan untuk itu. Saya kira
di kecamatan Penangkukan saja cukup ada 50 dai yang digerakkan ke situ, aman. Ya, dan itu diinsentifkan saja, tapi rutin dan per bulan itu mereka juga mau. Ya, di samping mereka terima orderan takziah, orderan ceramah apa nasihat perkawinan kan itu bebas itu yang situ. Tapi ada tugas pokoknya dia itu. Yang misalnya yang 30 orang di Penangkukan misalnya, 30 orang di Mamajan, 30 orang di Bontoala. Tugas pokoknya ada yang sudah dikoordinasi oleh pemerintah untuk mereka ke situ, sasaran ke situ. Ya, selain itu mereka bebas mengambil job-job yang di luar itu. Tidak ada masalah. Intinya siapa yang mau bekerja di situ, siapa yang mau pikirkan itu, dan siapa yang mau mengambil itu sebagai sebuah tanggung jawab. Tidak juga ya percuma kalau hanya kita lempar wacana lalu tidak ada solusi yang real gitu. Siap pakai mungkin pakai kita mungkin ada di ujung-ujung acara ini, kita sudah hampir 1 jam bersama dengan Pak Kiai Afif ini membahas terkait bagaimana digitalisasi agama. Pak Kiai mungkin saran dulu kepada masyarakat ini bagaimana sebenarnya memilih, bagaimana caranya belajar Islam yang benar saat ini. Mereka mungkin sibuk, kemudian tidak ada waktu, pemerintah juga tidak ada fasilitas untuk mengakses agama kita dengan benar nih. Nah, kalau anak-anak muda kan bisa dimasukkan seperti mungkin kalau nanti adik saya sudah besar atau anak saya sudah besar, kirim aja ke pesantren. Oh deh, mungkin sudah belajar. Untuk sekarang pakai orang-orang yang dewasa tapi tidak punya waktu, tidak punya, mereka juga sulit untuk mengakses ustaz yang benar. Gimana Pak Kiai seharusnya? Ya, pertama saran saya adalah kita harus berhati-hati dengan dunia digital juga, karena agama itu tidak bisa digitalisasi. Agama ini sudah jelas, sudah lengkap dengan wahyu Al-Quran dan hadisnya. Tidak boleh digitalisasi dalam arti dimain-mainkan dengan digital, dipotong-potong, diedit, lalu dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, memposting hadis untuk tujuan-tujuan tertentu yang bukan maknanya seperti itu bahayanya digital ya. Nah, terus positifnya digitalisasi adalah kita bisa menyebarkan atau menggalakkan dakwah-dakwah, pengajian-pengajian, literasi-literasi keagamaan yang lebih komprehensif melalui aplikasi-aplikasi digital yang memungkinkan orang-orang bisa menikmati walaupun tidak berada di satu tempat. Iya. Bahkan bisa di-share. Namun yang paling pokok ini adalah kalau ingin belajar agama, maka kembalilah kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama itu bisa ditanya, di mana kita harus mencari guru-guru yang benar, guru-guru yang baik. Di mana ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah yang lebih dijamin konsistensinya dan komitmennya kepada kebangsaan dan kepada Islam yang wasatiyah ini daripada yang lain. Ada saya kira NU dan Muhammadiyah itu cukup banyak ulama-ulamanya yang baik-baik untuk bisa kita belajar. Pesantren juga banyak yang bisa ditanya, banyak yang bisa dideteksi yang mana yang pesantren lurus, pesantren yang santun, pesantren yang aswaja dan tidak mengajarkan ekstremisme dan anti toleransi gitu. Kita bisa pelajari itu. Jadi memang untuk mencari guru-guru agama perlu bertanya kepada ormas-ormas yang memang sudah dari dulu mewadahi ini dakwah-dakwah yang baik. Jadi, saya kira NU dan Muhammadiyah bisa menjadi referensi untuk itu. Salah satu dua yang besar ini yang bisa kita referensi. Lain juga bisa ya. Tapi saya lebih percaya pada dua ini, NU dan Muhammadiyah sebagai referensi kita untuk menemukan dakwah dan kajian keagamaan yang lebih baik untuk masyarakat kita. Dan karena itu juga memanfaatkan dunia digital, tentu sebuah hal yang baik, sebuah hal yang sangat positif. Dan kami di pesantren itu seperti itu. Kami sejak pandemi ini langsung menggunakan IT untuk melakukan kajian-kajian, pengajian kitab kuning di pesantren. Di samping santri yang duduk di masjid, juga alumni-alumni dan masyarakat di luar bisa menikmati. Kita punya YouTube pengajian itu.
Itulah sebuah digital yang benar menurut saya, bukan hanya mendengarkan potongan-potongan video, lalu itu diviralkan, lalu itu dikomentari, lalu itu alih maknakan ke hal yang lain, subjektif, itu berbahaya saya pikir. Mari kita mengisi kehidupan kita ini dengan menyantap hal-hal yang komprehensif, jelas, dan tidak provokatif. Ya, saya kira seperti itu. Siap, siap. Oke. Mungkin pakai juga terakhir adalah digitalisasi agama di era modern ini, bagaimana cara menyikapinya? Digitalisasi dakwah tentunya, digitalisasi tadi ya, bagaimana cara menyikapinya? Belakang. Yang menyikapinya adalah kita perlu saringan ya, saringan-saringan kita bahwa kapan itu isi menyalahkan orang lain atau merasa dirinya paling benar lalu mengarahkan kita untuk ke sesuatu yang apa ya, bisa membuat tindakan-tindakan yang merusak. Saya kira itu hal yang perlu kita tolak ya, jangan di-share juga itu. Jadi digital itu kan kalau kebetulan kita dapat, kita punya saringan bahwa ini sesuatu yang berbahaya, ini sesuatu yang provokatif, ini sesuatu yang sifatnya tidak menghargai perbedaan, ini sifatnya menyudutkan ataukah memaki-maki atau menyalahkan orang lain. Ini hati-hati untuk dilahap. Ya. Dan jangan di-share. Kalau sudah menolak, jangan di-share lagi. Itu sebuah kebijakan-kebijakan kita dalam menyikapi digital itu. Kemudian jangan terlalu percaya dengan potongan-potongan video. Jangan. Boleh saja kita dengarkan kalau kebetulan dapat, tapi hati-hati untuk tidak terpancing pada satu pemaknaan. Potongan-potongan video, potongan-potongan postingan-postingan yang diedit itu kan harus kita cerdas juga untuk menilainya. Ini ada apa ini? Harus dicari ini. Kenapa bisa bilang begitu? Tidak mungkin seorang ini berkata begitu, misalnya. Itu kan sebuah tindakan-tindakan yang bisa jadi orang manfaatkan untuk menghancurkan nama baik orang lain atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya kira seperti itu. Ya. Saya harap itu yang dikembangkan itu adalah Pak Hasim, literasi agama digital, literasinya, kajian-kajiannya mendalam, kajian-kajian komprehensif. Ya. Siap, oke. Oke, masih banyak sebenarnya pertanyaan saya, tapi kita juga terbatas waktu dan ini digital tentunya. Kalau misalnya teman-teman yang di sini masih belum puas, silakan bertanya langsung ke Kiai. Dan nantinya untuk mempelajari agama itu bertahap, mulai dari A sampai Z. Pak Kiai sendiri kan mempelajari agama kurang lebih 20 tahun Pak Kiai ya. Mulai dari pesantren sampai dengan S3 itu memang butuh panjang. Dan untuk mempelajari memang agama Islam ini tidak instan tentunya. Begini Pak Hasim, masalah waktu. Iya. Untuk mempelajari agama secara tuntas itu kita bercermin pada berapa lama Nabi berdakwah. Nabi berdakwah itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Maka idealnya orang beragama adalah 23 tahun. Dari mulai usia dini, baca Quran alif batasa sampai dia belajar tuntas semua sampai ke tema-tema besarnya agama ini itu 23 tahun. Tidak ada itu agama seminggu atau pesantren kilat. Tidak ada itu. Seminggu belajar langsung sudah jadi ustadz gitu. Berarti verifikasinya juga pakai bisa ditanya ustaz. Ustaz, sudah berapa tahun kita belajar agama? Kalau dia bilang baru 1 tahun jangan dulu diikuti pakainya. Ya Pak, sering diskusi tapi jangan dianggap sebagai rujukan, sebagai panutan kalau baru seminggu, baru 1 bulan, baru 1 tahun belajar agama. Itu juga sama-sama mencari, sama-sama belajar. Kalau kita kayaknya sahabat saja Nabi itu 23 tahun loh. Abu Bakar itu 23 tahun belajar agama sama Nabi. Ali, Khattab, Utsman bin Affan itu semua sahabat itu 23 tahun belajar agama sama Nabi.
Iya, betul Pak Kiai. Kok ada orang yang mau instan itu? Enggak ada ya Pak Kiai. Akidah saja Pak Kiai 13 tahun. Itu sangat sulit itu dibentuk akidah itu. Yeah. Jadi betul Pak Kiai. Saya ada satu lagi informasinya Pak Kiai ya. Belajar agama itu minimal ya 23 tahun. Sesuai dengan Nabi. Idealnya. Tapi kalau saya Pak Kiai harusnya minimalnya begitu Pak Kiai. Karena kan Nabi yang kita harus ikuti ya. Siap Pak Kiai. Menarik sekali perbincangan saya dengan Pak Kiai Afif, pimpinan pesantren, kemudian dosen di UIN, kemudian dekan juga di Universitas Islam Makassar. Masih banyak tentunya yang masih dalam pertanyaan ya, apa sebenarnya terkait agama itu, bagaimana cara meresapinya, kemudian mengamalkannya, sumber-sumbernya, masih banyak tentunya pertanyaan. Silakan teman-teman belajar di Kiai atau Ustadz yang tepat tentunya sesuai dengan saran Pak Kiai tadi. Dan kalau untuk kesimpulan silakan teman-teman untuk menyimpulkan sendiri bagaimana seharusnya. Tapi saya menyarankan tadi untuk lebih banyak belajar kepada Islam yang wasatiyah tadi, moderat, yang sesuai dengan himbauan dari Pak Kiai. Oke, Tribuners, saya Hasim Arfa dari Tribun Timur tentunya mengucapkan terima kasih sudah menonton bersama kami dan setia menonton Tribun VIP selama 1 jam ini, dan jangan lupa untuk menonton acara-acara Tribun Timur selanjutnya tentunya di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online. Saya Hasim Arfa pamit undur dari Anda. Terima kasih Pak Kiai sudah mendampingi kami, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.